Rasulillah amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah bersua kembali kita dalam kajian kuliah komunikasi Islam. Kita masih berbicara tentang qaul yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan insyaallah pada hari ini kita akan berbicara tentang qaulan azima. Pencinta ilmu komunikasi Islam, qaulan aziman kita temukan di dalam surah Al-Isra ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qaulan azima." Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qaulan azima. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Innakum lataquluna qaulan azima. Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, qaulan aziman secara bahasa artinya adalah perkataan yang besar. Perkataan yang besar. Nah, apa yang dimaksud dengan perkataan yang besar ini? Kita lihat umpamanya tafsir dari Ibnu Katsir ketika menjelaskan dan menafsirkan ayat ini, afa asfakum rabbukum bil banin ay khassasnakum bizzukur. Apakah Dia mengkhususkan untuk kalian anak laki-laki, wattakhadha minal malaikati inatha, lalu Dia mengambil dari malaikat anak-anak perempuan. Dia pilih untuk dirinya anak perempuan seperti persangkaan kalian. Thumma syaddadal inkar alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala tolak keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy pada zaman itu yang mengatakan seperti itu dengan firman Allah, innakum lataquluna qaulan azima. Sesungguhnya kalian betul-betul mengucapkan kata-kata yang besar. Mengucapkan kata-kata yang besar, yaitu dosanya besar. Fi zamikum lillahi walada thumma ja'alakum waladahu al-inatha allati ta'nafun. Nah, persangkaan atau perkataan yang besar adalah keyakinan kalian atau semacam ada keyakinan dari orang-orang Quraisy pada zaman itu bahwa Allah punya anak, lalu anaknya itu adalah perempuan, dan kalian sendiri pada saat itu nggak suka dengan perempuan. Sampai kadang-kadang kalian bunuh hidup-hidup ketika lahir anak perempuan itu. Lalu kalian alamatkan anak perempuan itu kepada Tuhan. Innakum lataquluna qaulan azima. Sesungguhnya kalian itu telah mengucapkan perkataan yang besar dosanya. Dari mana kalian mendapatkan keyakinan seperti itu? Dasarnya apa? Sehingga kalian kok bisa-bisanya mengalamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu punya anak, anaknya adalah perempuan, kalian sendiri nggak mau untuk menjadikan perempuan itu sebagai anak. Sungguh
luar biasa pernyataan kalian tersebut. Nah, ini kata qaulan aziman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ini. Kemudian dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan tidak menggunakan kata qaulan aziman, tetapi istilahnya adalah makna yang diberikan oleh para ulama juga maknanya adalah qaulan aziman, tapi kata yang dipakai adalah laqad ji'tum syai'an idda. Ya, kalian telah mendatangkan sesuatu perkataan yang sangat besar. Apa itu? Wa ma yanbaghi lirrahman ayyattakhidha walada. Gak pantas Tuhanmu itu untuk mengambil anak. Nah, sampai pernyataan itu nanti akan membuat in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Pencinta ilmu komunikasi Islam Asy-Sya'rawi menafsirkan makna innakum lataquluna qaulan aziman adalah wasafa qaulahum bi annahu azimun fil qubhi wal iftira 'ala Allah. Ini adalah gambaran tentang perkataan yang sangat besar. Besar apanya? Kejelekannya, kedustaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kejelekannya, kedustaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat besar. Di antaranya adalah pernyataan wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan pada saat itu Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu mengambil anak, dan pernyataan itu adalah pernyataan yang idda, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah pernyataan yang qaulan aziman, yaitu pernyataan yang besar sekali dosanya dan besar sekali kedustaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pencinta ilmu komunikasi Islam, jadi kata qaulan aziman di sini kata-kata yang besar maksudnya, yaitu besar kekejiannya, besar kelancangannya, besar kedustaannya, jauh keluarnya dari hal yang sebenarnya. Itu namanya qaulan aziman. Nah, yang dimaksud oleh surah Al-Isra ini adalah pernyataan dan kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah yang meyakini bahwa malaikat adalah anak perempuan, dan meyakini pula bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Nah, keyakinan yang sangat janggal itulah yang diistilahkan dengan qaulan aziman. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak menerima kehadiran perempuan pada saat itu. Bahkan mereka bunuh hidup-hidup, tapi malah mereka menyatakan hal itu dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki anak perempuan. Ma'asyiral muslimin, para pencinta ilmu komunikasi Islam. Dalam komunikasi Islam mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar seperti ini dan membuat rusak keyakinan seseorang atau bahkan masyarakat adalah termasuk qaulan aziman. Jadi pernyataan yang tidak berdasar, dasarnya tidak ada. Kemudian pernyataan ini ketika dilontarkan akan membuat keyakinan yang rusak di masyarakat, maka inilah yang disebut dengan qaulan aziman. Sehingga dampak kerusakannya sangat besar, dan ini
tidak hanya berdampak kepada orang yang mengucapkannya, tetapi bagi orang yang menerimanya. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat bahwa yang bereaksi terhadap kata-kata seperti ini bukan hanya manusia, tetapi juga langit, bumi, gunung juga bereaksi dengan perkataan yang tidak pantas ini. Ya, bagaimana kita di komunikasi Islam itu memahami, sebagaimana kita sebutkan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa ketika kita berbicara tentang komunikasi Islam tidak hanya berbicara tentang komunikasi antar manusia, tapi juga dengan alam sekitar kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa ketika pernyataan seperti ini diucapkan, langit, bumi, gunung, itu malaikat juga bereaksi terhadap pernyataan yang tidak pantas untuk diucapkan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mereka mengucapkan wa qalu takhazar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Pernyataan qaulan aziman. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Bumi belah dan gunung-gunung runtuh gara-gara pernyataan tersebut. Mereka bereaksinya luar biasa, sedih mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak berdasar tersebut. Nah, jadi kalau kita mendapatkan informasi dari Al-Quran tentang betapa hebatnya qaulan aziman ini, pengaruh dan dampaknya ketika kita ucapkan itu luar biasa. Sehingga Al-Wahidi umpamanya dalam tafsir Al-Wasitnya mengatakan qalal mufassirun lamma qalu ittakhadallahu walada iksya'arratil ardu wasyaka syajar wa ghadibatil malaika wasta'arrat jahannam wa fazi'atis samawati wal ardu wal jibal. Ya, ketika mereka mengucapkan pernyataan ini, pernyataan yang tidak pantas ini, ya, mengatakan sesuatu yang tak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala, bumi menjadi bereaksi. Kemudian pohon-pohon menjadi bereaksi. Malaikat-malaikat marah. Jahannam akhirnya memanaskan apinya. Kemudian langit, bumi, gunung juga kaget mendengarkan pernyataan yang tidak pantas seperti itu. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kalau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Sang Pencipta ini sangat luar biasa. Kita ini makhluk, bagian dari makhluk kecil di hadapan bagian daripada alam semesta yang besar ini. Sehingga kalau ada makhluk yang tak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesuatu yang tidak pantas, yang lain-lain juga bereaksi terhadap pernyataan kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar sebaik-baiknya. Ada dasar yang kita perlukan untuk menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta kita, sehingga kita tidak mendapatkan dosa besar karena qaulan aziman seperti ini. Nah, di antara juga adalah selain menyatakan sesuatu yang tak pantas tentang Allah Subhanahu wa taala, qaulan aziman juga bisa kepada Rasul, kepada keluarga, pernyataan yang juga menyakiti Rasul, menyakiti istrinya, keluarganya, tidak ada dasarnya. Nah, ini juga qaulan aziman. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu peristiwa namanya hadisul if. Hadisul if. Ada informasi bohong, ya kalau sekarang disebut dengan hoax, beredar di Madinah. Gara-gara ada kejadian pada saat itu orang-orang munafik di Mekah, di Madinah menebar berita bohong tentang berita Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Nah, berita yang tersebar adalah Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Buktinya mereka berduaan masuk ke kota Madinah. Ini informasi dari orang-orang munafik. Dan ternyata informasi ini termakan juga sebagian orang-orang mukmin. Nah, Allah Subhanahu wa taala tegur orang-orang yang menjajakan informasi yang tak benar ini. Allah berfirman, "Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum, lalu kamu katakan dengan mulutmu lagi, sampaikan lagi kepada orang. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, yang kamu tidak tahu sedikit pun tentang informasi yang benar, apa sebenarnya duduk masalahnya, tapi kamu menjajakan masalah itu. Wa tahsabunahu hayyinan, kata Allah, kalian anggap suatu perbuatan ringan itu perkataan. Wa huwa 'indallahi 'azim, padahal di sisi Allah ini sangat besar dosanya. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, pencinta ilmu komunikasi Islam, pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar, yang berkaitan dengan Allah Sang Pencipta, dengan Allah yang Maha Kuasa, dengan para rasul, dengan keluarga, apapun yang bisa merusak keyakinan seseorang, dan nanti akan tersebar kemana-mana, ini disebut dengan qaulan aziman. Maka dalam hal ini bagian daripada qaul yang tidak pantas untuk kita ucapkan di dalam komunikasi Islam adalah qaulan aziman seperti ini. Kita perlu belajar apa saja perkataan-perkataan yang tidak boleh kita ucapkan sehingga kita terlepas dari dosa-dosa besar gara-gara pernyataan kita. Nah, bagian inilah yang kita bahas di dalam qaulan aziman, sehingga kita sadar tidak boleh untuk sembarangan menyatakan, menulis, kemudian apalagi sampai menyebarkan, lalu kita baca itu, kita bukan menulisnya, tapi kita baca lalu kita sebarkan lagi kepada orang lain. Jangan kita lakukan itu. Ya, kalau kita tidak tahu dasarnya dan itu memang adalah salah, kita tidak boleh sebarkan kepada halayak. Maka ini bagian daripada ilmu komunikasi Islam, pernyataan yang tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena mengandung dosa besar kalau kita ucapkan. Nah, mudah-mudahan kita dengan belajar qaulan aziman ini berhati-hati untuk mengucapkan terutama tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dasar untuk menyatakan tentang Allah kecuali bersumber dari Al-Qur'an dan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi kalau kita mau menyatakan hal ini tentang Allah Subhanahu wa taala, pelajari dari Al-Qur'an, pelajari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dari para ulama kita yang paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini qaulan aziman, kita perlu berhati-hati untuk menyatakannya dan kita perlu ilmu agar tidak terjebak di dalam qaulan aziman, di dalam
berkata-kata, di dalam menulis, apalagi di dalam menyebarkan informasi-informasi yang tidak pantas untuk kita sebarkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, menjaga diri kita, keimanan kita kepada Allah, begitu juga menjaga keimanan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak mudah untuk menyebar hal-hal yang tidak pantas untuk kita sebar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.